Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali siang hari ini Suara Sriwijaya kembali hadir menjumpai Anda. Kita akan membahas tentang berita-berita yang viral nih. Salah satunya yang menjadi viral saat ini adalah harga beras. Harga beras dalam kurun waktu 1 hingga 2 pekan ini cukup mengalami kenaikan ini, bahkan bisa mencapai di atas harga eceran tertinggi. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan, upaya apa yang harus dilakukan, kemudian juga bagaimana stok beras sendiri, apalagi saat ini juga menjelang Ramadan. Hal inilah yang akan kita bahas di Suara Sriwijaya siang hari ini dengan tema upaya menekan harga beras. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan 2 orang narasumber saya hari ini. Di studio sudah hadir pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel, ada Bapak Muhammad Alexander. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Saya panggilnya sehat. Pak Alex ya Pak ya? Ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumsel, dan juga ada pengamat ekonomi. Siap. Senior saya, Bapak Dr. Sukanto SEMSI. Pak Sukanto sehat Pak ya? Sehat, Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah beli beras Pak? Sudah kemarin borong malah. Borong. Wah ini ngapain ini? Wah udah borong ini. Nah pemirsa, kami juga tidak berbincang bertiga. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Tanyakan langsung nih terkait stok beras juga nih, mumpung ada Bulog di TVRI Sumatera Selatan hari ini. Baik, saya ke Pak Alex dulu ini Pak ya. Bapak, yang viral Pak ya, kayaknya memang harga beras ini banyak sekali menjadi perbincangan publik ini, baik itu di media sosial, kemudian juga di media-media internet, televisi pun juga mempertanyakan ini. Harganya cukup mengalami kenaikan bahkan di atas harga eceran tertinggi ini Pak. Kalau di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sendiri bagaimana Pak Alex harga berasnya? Ya baik, terima kasih. Untuk saat ini kondisi harga beras di Sumatera Selatan tentunya kita melihat pada kondisi perkembangan harga. Untuk minggu kedua di bulan Februari kita melihat pada harga ya saat ini sudah mencapai kurang lebih 13.700 sampai dengan 14.000. Ini juga sudah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan ya dari saat bulan Januari sampai dengan bulan Februari di minggu pertama dan kedua, dan ini terus akan mengalami penurunan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena memang saat ini kita melihat kondisi panen di wilayah Sumatera Selatan ini sudah mulai banyak, masif di beberapa tempat. Dan kita melihat juga harga gabah kering panen ya per kilonya juga sudah mengalami penurunan. Pada saat di awal Januari, kemudian di Februari, ini juga kita melihat kecenderungan kenaikan harga gabah yang cukup tinggi. Harganya berkisar antara 7.500 sampai dengan bahkan 8.000 ya gabah kering panen per kilonya. Idealnya berapa biasanya Pak? Kalau kita melihat kalau dikonversikan dengan beras ya, kalau memang kita melihat pada harga beras jenis premium, idealnya tuh di kisaran harga 12.000 sampai 12.500. Nah, namun demikian ini kalau misalkan harga gabah sudah mencapai 7.500 per kilonya gabah kering panen, ini kalau kita konversi ke beras tentunya sudah mencapai di atas 14 sampai 15.000. Dan kalau kita melihat pada kondisi harga tersebut, tentunya harga ini juga sudah melampaui dari batas HET, harga eceran tertinggi beras. Sebagaimana kita ketahui bahwa Badan Pangan Nasional sebagai regulator pemerintah sudah menerbitkan ketentuan terkait penetapan harga eceran tertinggi. Ya, untuk beras medium adalah 10.900 per kilo. Dan beras premium dibanderol 13.900 per kilogram. Nah, untuk saat ini kita melihat bahwa kondisi panen sudah mulai banyak di wilayah Palembang, di beberapa tempat di Banyuasin, Ogan Komering Ilir. Ini sudah ada beberapa panen yang sudah cukup merata, meluas. Dan bahkan kemarin harga gabah kering panen sudah turun sampai ke angka 6.200 per kilogramnya. 6.200 ini udah harga normal nggak Pak harga gabahnya ini? Karena kondisi panen masih terus berjalan, ini memang kondisi masih tinggi. Tapi kalau kita lihat harga beras premium itu sendiri di pasar ini sekarang kisarannya sudah di angka 13.700, sudah di bawah harga HET. Dan tentunya ini juga kami Bulog sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang pangan, logistik pangan, pengolahan pangan, kami sebagai pelaksana regulasi dari kebijakan pemerintah
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022, di mana Bulog masih ditugasi untuk melakukan kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Ya. Ya, jadi ada 3 komoditas strategis yang pemerintah masih menugaskan kepada Bulog, yaitu komoditas beras, jagung, dan kedelai, yang kita singkat biasa pajale, padi jagung kedelai. Nah, jadi kita juga Bulog berfungsi untuk menstabilkan harga-harga tersebut. Nah, jadi memang peran kami Bulog saat ini, kami tidak hanya melakukan intervensi terhadap menstabilkan harga di tingkat konsumen, juga di tingkat produsen. Nah, di sisi hulunya bagaimana Bulog ini kita juga masih terus melakukan upaya pembelian gabah beras petani untuk bisa kita pasok dan kita distribusikan kepada masyarakat. Nah, memang tidak menafikan kondisi beras saat ini yang dikuasai Bulog, kita memiliki stok kurang lebih ada 4.000 ton, 4.000 dan ton. ini cukup untuk 2 bulan ke depan. 4.000 ini untuk Sumsel Bubble Pak ya, cukup 2 bulan? Karena memang kita saat ini Bulog sedang melaksanakan kegiatan program pemerintah bantuan pangan dari Presiden, Mbak. Nah, ini yang sudah kita gelontorkan. Untuk alokasi bulan Januari ini sudah kita realisasikan 100%. Nah, pagunya itu sebanyak 6.191 ton untuk Sumsel Bubble. Nah, khusus untuk di Sumatera Selatan sendiri, kita memiliki pagu untuk bantuan pangan sebulannya itu 567.000 kpm, ya, atau sebanyak 5.673 ton yang kita gelontorkan tiap bulan untuk bantuan pangan. Nah, ini rencana bantuan pangan ini akan terus berlangsung hingga bulan Juni. Jadi untuk tahap 1 kita alokasikan untuk 3 bulan, bulan Januari, Februari, Maret, dan kemudian lanjut untuk tahap kedua di bulan April, Mei, Juni. Nah, inilah upaya-upaya kita bagaimana supaya Bulog bisa mengintervensi pasar, menstabilkan harga beras. Yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini termasuk juga ada kegiatan stabilisasi pasokan harga pangan, SPHP. Nah, beras SPHP ini yang kami gelontorkan kepada pasar sudah cukup masif, dan mudah-mudahan ini bisa membantu menstabilkan harga di tingkat konsumen. Oke, baik. Saya ke Pak Sukanto ini dulu ya. Kalau kita mendengar dari Bulog Sumsel Bubble ini juga terlihatnya sepertinya memang kalau di Sumatera Selatan cukup apa. Cuman ini isu yang menasional, Pak Sukanto. Ini kekhawatiran masyarakat. Kenapa sih terjadi kenaikan di saat memang makanan pokok Indonesia itu adalah beras? Gimana Pak Sukanto melihat ya? Baik, Mbak Nanda. Jadi kalau saya lebih cenderung bergerak dari data. Gitu. Kalau kita lihat misalnya luas panen Indonesia itu mengalami penurunan. Jadi mengalami penurunan sekitar 1,119 lah. Karena mungkin kemungkinan besar adanya konversi lahan ya, dari lahan pertanian ke non pertanian. Akibatnya apa? Produksinya juga cenderung menurun secara nasional. Kita menurun sekitar 2% untuk dari 2021 sampai 2023. Tetapi Sumsel unik gitu ya. Sumsel ini luas panennya cenderung bertambah sebenarnya Pak. Sekitar 1,5%. Akibatnya produksinya sebenarnya bertambah juga. Nah, kekhawatiran mungkin ya secara nasional memang kita mengalami defisit ya antara demand terhadap beras dibandingkan dengan supply-nya. Tetapi kalau kita lihat lagi secara makro, rata-rata konsumsi per kapita beras itu cenderung menurun. Kalau kita lihat di tahun 2007 misalnya datanya 1,7 kg per kapita per minggu. Menurun di tahun 2023 itu menjadi sekitar 1,5. Artinya secara asupan beras, orang itu tidak menambah gitu ya. Malah mengurangi proporsi beras itu. Tetapi karena jumlah penduduk terus bertambah, kemudian diiringi dengan produksi yang cenderung menurun, akibatnya beras cenderung meningkat. Itu secara makro ya. Kemudian nanti dampaknya juga cukup panjang ini Pak. Kalau kita amati harga beras ini selama Januari 2023 sampai Desember itu sudah naik 10%. Oh, sepanjang tahun 2023 sepanjang ya? 2023. Artinya dari 13.000 yang disampaikan oleh Pak Pinwil tadi, sudah naik di Desember itu sampai 14.000. Artinya kenaikan 10%. Kemudian Januari karena kita mungkin mengalami dampak El Nino yang cukup panjang, akibatnya produksinya menjadi relatif berkurang, harganya juga menjadi meningkat sampai batas psikologisnya 16.000 untuk wilayah Sumatera, khususnya Palembang ya.
Tapi mungkin di luar Sumatera ada sampai 20 ribuan. 20 ribuan. Ini tentu mengkhawatirkan banyak pihak. Tapi tadi Pak Pinwil sudah menjelaskan bahwa stok kita cukup aman Pak ya. Cukup aman. Kemudian biasanya di Maret itu kalau tidak ada halangan kita panen raya Pak ya. Jadi mungkin stabilisasi produksinya juga akan lebih baik. Mungkin itu Mbak Dada. Oke. Pak Alex berarti setuju nggak Pak? Maksudnya ini ketika memang terjadi kenaikan ini juga karena memang hasil panen itu juga tidak sebanyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat dari cuaca, iklim dan lain-lain ini Pak. Ya, kalau menurut saya mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Sukandi juga bahwa adalah karena faktor iklim. Nah, ini fenomena alam ini memang tidak bisa dihindari, kehendak Tuhan ya, dan bahkan dampak El Nino ini bukan El Nino biasa tapi El Nino gorila katanya. Nah, jadi luar biasa. Jadi ini terjadi sejak Juli 2023. Nah, ini juga berdampak kepada hasil panen di musim gaduh. Nah, ketika dampak El Nino berpengaruh kepada hasil produksi, nah ini juga terjadi faktor lainnya pergeseran musim tanam. Ketika musim tanam bergeser, akhirnya juga otomatis berpengaruh pada musim panennya juga. Nah, di wilayah Sumsel, seperti tahun-tahun sebelumnya biasa Sumsel tuh lebih dulu panennya dibanding wilayah lain, bahkan dengan Lampung atau di wilayah Jawa. Tapi untuk tahun ini kelihatan mundur. Nah, itu jadi faktor alam sangat mempengaruhi. Yang kedua tentunya juga saya melihat ada satu kondisi equilibrium pasar. Hukum supply demand di mana memang ketika memang supply-nya berkurang, permintaan tetap tinggi, harga kecenderungan mengalami kenaikan. Koreksi naik ke atas terus. Nah, inilah mungkin barangkali dampak dari faktor alam tersebut, produksi berkurang, kemudian juga supply demand, dan yang berikutnya juga kita melihat pada kondisi berdasarkan data BPS pada kerangka sampel area, bahwa hasil produksi ini juga tahun ini juga mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Nah, ini juga cukup berdampak. Dan faktor lainnya tentunya juga mungkin ada faktor global, geopolitik dunia. Kita mengetahui ada dampak perang Rusia-Ukraine yang juga berpengaruh kepada beberapa negara eksportir beras. Nah, seperti India yang kita ketahui sebagai negara eksportir terbesar di dunia, ini juga menghentikan sementara untuk ekspornya. Nah, Indonesia sebagai salah satu pengimpor beras yang kita juga mengimpor dari beberapa negara lainnya, ini juga berpengaruh. Dan harga beras dunia juga ini juga terkoreksi naik terus ke atas. Ini juga menjadi salah satu faktor eksternal yang juga ikut mempengaruhi terhadap kenaikan harga. Nah, di samping itu juga kita melihat pada kondisi di dalam negeri, faktor kondisi struktural. Nah, ini perlu mungkin kedepannya ada pembenahan di sisi internal kita struktural, bagaimana para petani ini untuk bisa tetap bergairah menanam padi, ya, sarana produksi, kemudian juga infrastruktur, masalah pupuk, ya, kemudian juga masalah struktur pertanian yang harus diperbaiki. Kemarin juga sempat Pak Mentan datang ke Sumsel menyatakan bahwa akan dibuka luasan lahan pertanian kurang lebih 2.000 hektar di wilayah Sumsel. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi alternatif bagaimana bisa mengembangkan, memperluas wilayah sawah yang ada di wilayah Sumsel. Karena kita ketahui Sumsel ini kan termasuk salah satu daerah sentra produksi terbesar di Indonesia. Nomor 5, kita mengklaim nomor 5 terbesar ya, Sumsel ini. Nah, jadi sangat ironi apabila memang kita masih mengandalkan dari impor. Nah, Bulog sebagai salah satu instrumen pemerintah, sebagai BUMN, ini bagaimana bisa difungsikan dengan baik. Nah, kami juga sudah sering berkoordinasi dengan Pemda, dengan Pak PJ Gubernur, menyampaikan dalam kesempatan bahwa untuk tahun 2024 ini, Bulog minta untuk disupport lebih besar lagi untuk bisa menyerap produksi hasil petani lokal yang ada di wilayah Sumsel. Nah, sehingga kita tidak lagi tergantung dari impor. Nah, itu yang kami harapkan. Nah, kita melihat bahwa angka produksi meskipun turun, tapi di wilayah Sumsel ini cukup meluas ya di beberapa wilayah. Ya, kita lihat di wilayah Palembang ini juga termasuk di daerah Oku, Belitang juga itu dari sektor produksi yang memang luar biasa potensinya. Nah, ini yang kami harapkan bagaimana supaya kami bisa berperan aktif untuk bisa menyerap hasil panen lokal dan nanti kita manfaatkan untuk
penyaluran kepada masyarakat lewat cadangan beras pemerintah. Gitu. Oke, sejauh ini berarti di Sumatera Selatan ini juga sudah cukup banyak menyerap petani-petani lokal gitu Pak ya, dibandingkan dengan impor beras. Nanti jawabnya, kita harus break dulu ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0711311454. Tetaplah bersama kami. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Upaya pemerintah untuk menekan harga beras masih menjadi tema kita hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 07113114454 bersama dengan Pak Alex dan juga Pak Sukanto siang hari ini. Nah, oke, tadi ini Pak ya, untuk stok tadi sebenarnya Pak Alex sudah menjamin sih ya untuk stok di Sumatera Selatan. Lalu bagaimana dari Bulog sendiri untuk apa ya Pak, berkoordinasi, berkolaborasi untuk mengambil dari petani-petani lokal di Sumatera Selatan sendiri gitu? Ya, kalau upaya yang kami Bulog lakukan saat ini memang tentunya
untuk kondisi sekarang kita melihat bahwa harga gabah masih di kisaran 6.200, 6.300. Kalau kita konversikan ke beras, tentunya harganya masih di atas 12 ribuan. Nah, kita ketahui bahwa regulasi yang mengatur tentang tata niaga perberasan Bulog dalam hal penyerapan di sisi hulunya di tingkat produsen, kami tentunya patuh dan taat kepada peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional nomor 6, di mana untuk pembelian gabah, karena memang Bulog menyerap gabah ya, gabah kering giling bukan gabah kering panen, gabah kering giling ini di harga 6.300 per kilogram. Dan untuk berasnya kami mempunyai harga batasan adalah 9.950 per kilogram. 9.950 per kilogram. Nah, jadi kalau kita melihat pada harga gabah yang masih tinggi, GKP harga 6.200, jadi Bulog belum bisa membeli. Namun demikian tentunya kami akan berupaya nanti apabila memang Bulog bisa membeli dalam skema komersil, ya kita tentunya kita akan serap sebanyak-banyaknya. Yang kedua barangkali perlu saya sampaikan juga, ini kan fenomena kenaikan harga beras tentunya ini kita ketahui bahwa memang beras ini kan adalah salah satu komoditas yang memiliki andil penyumbang inflasi terbesar. Iya. Nah kalau kita lihat secara mantuman ini 0,18 itu beras penyumbang inflasinya. Nah secara year on year adalah 0,55%. Nah tentunya ini juga sangat berdampak kepada kenaikan harga beras itu sendiri. Nah kita melihat bahwa kondisi di bulan Januari kemarin, kemudian sampai dengan pertengahan Februari, ya kita melihat ini inflasi beras ini sudah naik sampai mencapai 0,64%. Nah berdasarkan datanya itu, nah itu yang kita lihat pada kondisi itu bahwa terus terkerek naik ya. Nah mudah-mudahan nanti kalau panen sudah meluas, sudah masif, sudah mulai banyak, sudah serentak, yang diprediksikan sekitar bulan Maret ya, awal Maret atau mungkin pertengahan Maret di wilayah Sumsel, ini dengan sendirinya mudah-mudahan harga beras juga akan mulai mengalami penurunan. Nah kita mengharapkan nanti kita akan terus berupaya untuk melakukan penyerapan. Nah di sisi hilirnya dari Bulog kami mempunyai peran bagaimana juga kita menstabilkan harga pangan khusus beras di tingkat konsumen. Nah kita sudah menggelontorkan beberapa program pemerintah seperti SPHP tadi, kemudian bantuan pangan juga yang sudah kami gelontorkan selama 2 bulan ini. Nah SPHP ini kita sudah kurang lebih sudah 94% ya dari alokasi bulanan yang sudah kami salurkan. Nah ini juga cukup efektif juga bisa menggandoli harga supaya tidak terkoreksi naik ke atas. Yang berikutnya lagi kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder termasuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi, di mana kami melakukan operasi pasar bekerjasama dengan seluruh kabupaten kota untuk menggelar pasar murah dan juga gerakan pangan murah yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional. Ini sudah kami lakukan dan bahkan belum lama ini juga Pak Gubernur meluncing kegiatan pengendalian inflasi secara serentak se-Sumsel. Nah ini juga sebagai salah satu upaya di mana ini bisa mengendalikan harga pangan khusus beras. Nah, Bulog berkontribusi di mana? Nah, di sini kita juga melakukan kegiatan penjualan beras SPHP kepada masyarakat secara langsung. Dan juga beberapa komoditas Bulog lainnya kita jual juga di situ. Dan juga kami terus melakukan upaya untuk pengisian beberapa pasar-pasar tradisional. Itu juga kita juga menyasar penjualan beras kita kepada pasar-pasar retail modern. Ini sudah kami lakukan semua. Jadi upaya inilah yang kita coba masifkan, kita maksimalkan untuk bisa menggandoli harga sehingga peran Bulog dalam stabilisasi harga pangan khusus beras bisa dapat terjaga terus. Kita berharap seperti itu. Baik, Pak Sukanto. Tadi selain Pak Sukanto menyebutkan bahwa memang ada permasalahan dari faktor iklim, El Nino, seperti kata Pak Alex tadi katakan juga bagaimana giroh pertanian sendiri sih, maksudnya semangat pertanian di sini kepada para petani. Bukan hanya di Sumatera Selatan ya, tapi sebenarnya di Indonesia. Karena kita tahu harga pupuk cukup mahal, kemudian juga lahan dengan kondisi seperti ini. Siapa yang mau berkeinginan seperti itu? Ini bagaimana Pak? Oke, baik. Jadi masalah pangan seperti ini kita mulai dari hulu. Kalau kita lihat misalnya betapa luas lahan kita mulai berjutaan, luas lahan panen kita yang nanti akan berdampak kepada besaran produksi dari pangan khususnya beras. Sebenarnya ketika harga beras ini meningkat, orang berasumsi bahwa petani itu sejahtera. Awalnya. Namun faktanya. Tapi faktanya bukan kemungkinan ya, karena disebabkan didorong oleh sapras tadi mengalami peningkatan yang seperti katakan oleh Pak Pindul tadi, kemudian termasuk pupuk ya,
menyebabkan margin dari harga jual dan apa yang harus dikeluarkan itu malah menipis. Jadi kalau kita bicara giro petani tadi, bagaimana semangat petani, rata-rata petani itu di atas 50 tahun. Petani milenial itu cenderungnya di wilayah perkotaan yang tidak menanam padi. Kalau yang menanam padi itu adalah petani-petani yang usianya di atas 40 tahun. Oke, baik. Pak, kita harus break dulu nih Pak. Nanti kita akan lanjutkan di pemirsa. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam. Dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kami mohon maaf karena ada sedikit kesalahan teknis tadi. Dan di Suara Sriwijaya ini kita masih membahas tentang upaya menekan harga beras. Masih bersama dengan Pak Sukanto, pengamat ekonomi, dan juga Bapak Muhammad Alexander, pemimpin wilayah Perum Bulog, Kanwil Sumsel Bata. Baik, saya menyambung dan mengulang lagi pertanyaan bersama dengan Pak Sukanto tadi ya. Bapak melihat bagaimana di kondisi pertanian nih khususnya. Karena kan kalau kita ngomongin beras pasti pertanian yang nomor satu gitu ya. Giro pertanian di tengah kondisi seperti ini gitu ya. Anak-anak yang sudah mindsetnya apa nih jadi petani. Kemudian juga di tengah harga pupuk mahal, kondisi iklim yang terjadi seperti ini. Ini bagaimana Pak Sukanto melihatnya nih? Baik, jadi kita lanjutkan Mbak Nada ya. Jadi, faktor utamanya kita lihat dari hulu misalnya, betapa kita melihat luas panen itu mengalami penurunan. Jadi secara nasional luas panen itu menurun sekitar 1,3%, kemudian berdampak kepada mungkin produksinya yang akan menurun juga ya. Bahkan di beberapa publikasi luas panen kita menurun 2% dan produksi kita tersedot sekitar 1,5%. Nah, Sumsel tentunya kalau kita melihat dari dua hal tersebut, kebalikan. Luas panennya meningkat, produksinya juga meningkat. Kemudian kita lihat juga siapa sih yang bekerja di sektor pertanian ini. Kalau kita melihat publikasi BPS, rata-rata usianya di atas 40 tahun, gitu ya, sebagian besar. Artinya menjadi sangat miris bagi kita negara agraris, tetapi orang yang ingin berkecimpung di pertanian semakin sedikit, secara kohort umurnya mengalami degradasi, gitu ya. Ini menjadi kekhawatiran kita sebenarnya dari sisi hulunya, gitu. Artinya nanti kita akan berhadapan dengan kondisi ketergantungan di sektor pangan. Kita akan mendorong impor gitu ya. Walaupun kita memproklamirkan sebagai negara agraris dengan produksi beras keempat terbesar ya Pak. Ada Tiongkok, ada India, Bangladesh dan kita gitu ya di Indonesia. Nah ini menjadi catatan kita dari sisi akademisi gitu ya. Persoalan hulu ini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Itu ya paling baru utama kita ya. menata tata niaganya. Bulog kan sebagai regulasi di hilir gitu ya. Nah ini menjadi catatan-catatan kita nanti 20 tahun yang akan datang. Karena kita juga sedang menyiapkan Indonesia Emas dan salah satu komponen yang ada di situ adalah kedaulatan, masuk kedaulatan pangan. Nah, tadi saya sitir di awal bahwa kita sudah berhasil melakukan transformasi konsumsi, tanda kutip gitu ya. Artinya konsumsi rata-rata beras itu sudah menurun dari 1,7 kg per kapita per minggu menjadi sekitar 1,5. Tetapi karena permasalahan di hulu tadi produksi kita juga menurun menyebabkan kita terdapat kelangkaan beras. Kita terima telepon dulu nih Pak Sukanto. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Srianto di Demabang. Pak Srianto, silakan. Iya. Nah, gini Mbak, saya kan sering lewat di ini Bulog itu. Itu yang beli beras itu Pak, itu orang-orang itu terus Pak. Tolong Pak, kira-kira Pak, bapak-bapak yang di TPRI itu beras yang PHP itu ke RT Pak. Kan nggak ada yang lain beli beras itu Pak. Yang beli beras itu hanya orang itu saja. Sedangkan yang lain yang pengen beli beras itu di RT itu nggak ada Pak. Terus juga Pak, masalah petani yang di Lahap itu Pak tidak ada pupuk Pak subsidi. Sedangkan pupuk subsidi PT Pupuk itu besar Pak di Palembang ini. Tapi di Lahap, di Indralaya, kayu itu tidak ada pupuk subsidi Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prianto dari Palembang. Terima kasih. Ini ke Pak Alex ya kayaknya. Izin Pak ya Sukanto, nanti kita akan sekalian ngejawab. Bagaimana Pak? Ya. Terkait masalah beras SPAP, tentunya kami Bulog sudah menyalurkan beras SPAP ini kepada seluruh saluran distribusi. Jadi tidak hanya pada pasar-pasar tradisional, tetapi juga kita salurkan kepada semua outlet binaan. Jadi memang masyarakat di sini bisa menjangkau membeli beras SPAP dimanapun. Bahkan di retail modern pun tadi saya sampaikan di awal, Bulog juga sudah menyasar pada toko-toko retail modern seperti di
Transmart, kemudian di Indomaret, di Indogrosir, ini sudah kami pasok semua. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantri terlalu panjang untuk membeli beras SPAP. Dan memang kami juga melalui satgas-satgas kami juga sudah melakukan penyaluran SPAP ini melalui kegiatan operasi pasar keliling. Jadi kita terus menyasar ke beberapa wilayah-wilayah. Dan juga mungkin Pak Trianto, untuk mendapatkan beras SPAP ini sangat mudah. Jadi kalau misalnya memang ingin bergabung menjadi outlet binaan Bulog sebagai RPK Rumah Pangan Kita Bulog, ini bisa segera mendaftar aja Pak ke Bulog. Jadi kita bisa membeli beras SPAP dengan mudah. Dan kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah Pak. Kami setiap minggu tuh kita punya jadwal penyaluran beras SPAP di beberapa kantor-kantor kelurahan Pak. Jadi di wilayah Kota Palembang seperti contohnya kita menyalurkan beras SPAP itu di beberapa kelurahan desa. Jadi ada jadwalnya Pak. Jadi memang ini kita lakukan secara masif kepada masyarakat supaya memang masyarakat bisa merasakan langsung beras SPAP di Bulog. Kemudian terkait dengan pupuk tentunya ini kalau di Bulog Pak kita kan tadi berbicara di sisi hilirnya Pak ya. Jadi untuk menjaga stabilitas di tingkat hulunya di petani, produsen dalam hal untuk penyerapan gabah beras petani dan juga untuk di tingkat konsumen. Nah tentunya kami juga tadi berharap bagaimana dari dinas terkait bisa memfasilitasi bahwa pupuk ini bisa dapat tersedia. Ini adalah salah satu instrumen yang perlu diperkuat, di mana petani-petani kita nih supaya bisa bergairah menanam sehingga untuk membeli pupuk dipermudah. Subsidi pupuk bisa ditambah lagi, kemudian juga sarana produksi mungkin bisa difasilitasi, semua infrastruktur pertanian juga bisa dibenahi. Nah ini mungkin barangkali yang akan bisa memacu untuk meningkatkan produktivitas pertanian itu sendiri Pak. Ya, mungkin itu Oke, baik, terima kasih Pak Alex. Nah iya, Pak Sukanto mungkin bisa menambahkan juga ya sekaligus ini bagaimana pupuk juga mengalami kelangkaan. Nah itu adalah sebuah kekhawatiran warga, salah satunya Pak Prianto ini. Silakan Pak Sukanto. Baik, terima kasih Pak Prianto ya. Prianto. Jadi memang kelangkaan sapras terutama pupuk ya, saprodi tadi menjadi hal yang penting dalam peningkatan produksi padi. Nah, sebenarnya beberapa kebijakan sudah dilakukan. Bagaimana kita menyalurkan misalnya pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Selama ini kita biarkan pupuk bisa dinikmati oleh seluruh lapisan, tetapi tanda kutip banyak diselewengkan gitu ya. Maka pembelian pupuk seingat kami dilakukan berdasarkan gabungan kelompok tani ya, kelompok tani yang ada. Dan yang menjadi masalah adalah ketika salah satu tadi saprodi tadi menjadi mahal, berdampak kepada biaya produksi yang mahal, sehingga harga beras juga mahal. Tidak lucu bagi kita, Sumsel itu lumbung pangan. Gitu. Tapi jangan sampai pepatah lama tikus mati di lumbung padi gitu ya. Nah ini menjadi kekhawatiran kita bersama, termasuk nanti mungkin operasi pasar dari Bulog yang perlu diintensifkan agar bisa menyentuh segala lapisan tadi Pak. Kekhawatiran memang sampai ke tingkat RT. Kalau masyarakat diminta untuk mendaftar sendiri ke Bulog tentu akan menyulitkan bagi mereka, karena kita paham bahwa masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah lah yang menjadi market dari beras Bulog ini gitu ya. Jadi kalau bisa mungkin ya kita juga solutif bagaimana per RT gitu ya bisa didaftarkan ke Bulog. Gitu. Jangan secara individu, akan repot nanti Bulog repot, masyarakat juga repot. Mungkin itu yang menjadi catatan kita Pak. Oke, berarti ya ini sebenarnya sih bukan hanya peran Bulog saja, bukan hanya peran dari pemerintah saja. Sebenarnya ini semua peran kita semua ya Bapak-Bapak ya untuk kita sama-sama mengupayakan dan menekan harga beras itu sendiri. Tapi kalau Pak Sukanto melihat ini Pak, di Sumatera Selatan kalau Pak Alex tadi bilang bahwa stok di Sumatera Selatan ini sebenarnya aman sih Pak. Tapi ketika barang ada, kenapa harga tuh masih bergejolak lah istilahnya ini? Ya, kalau kita lihat mungkin rantai pasok ya, rantai pasok beras ini kan cukup panjang gitu ya. Dan beberapa mungkin sekarang tidak lagi, tapi kalau dulu terjadi permainan atau spekulasi gitu. Jadi orang membeli kemudian melakukan penimbunan, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, lebih mahal. Nah, ini perlu juga kita waspadai kemungkinan munculnya isu itu gitu. Jadi orang membeli dengan harga yang relatif murah, kemudian menunggu momen tertentu atau menjadi spekulan dan menjual. Ini PR juga kita bersama untuk mengawasi perilaku-perilaku itu, karena
mata rantai beras ini dan pangan ini cukup panjang gitu. Bukan dari petani langsung ke konsumen, tetapi dari petani, pengepul 1, pengepul 2 dan seterusnya. Gitu. Panjang ya. Panjang rantai pasoknya. Jadi itu yang harus kita awasi bersama. Dan yang kedua mungkin fungsi Bulog tadi, karena sudah disitir bahwa beras ini menjadi penyumbang dari inflasi. Untuk saat ini menjadi tertinggi Pak ya, dari volatile inflasinya itu menjadi komoditas yang berhasil menyumbang inflasi tertinggi. Artinya nanti ketika harga beras ini kita tidak bisa kita stabilkan, tentu akan berdampak kepada kenaikan harga yang lainnya. Apalagi ini menjelang Ramadan, bulan suci Ramadan, kemudian nanti ada Lebaran, ini akan menjadi catatan juga bagi kita. Oke. Pak Alex, bagaimana Pak Alex melihat seperti kata Pak Sukanto tadi terkait rantai pasar yang cukup panjang gitu ya Pak, dari petani kemudian sampai menuju konsumen. Tapi kita harus terima telepon dulu lagi nih. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang dengan Pak Prianto tadi Pak. Oh baik, silakan Pak Prianto lanjutkan. Gini Pak, beras memang dijual di pasaran Pak, tapi harga yang sebenarnya kan 52.000, tapi sampai ke tangan yang penjual lagi itu 60 Pak. Sedangkan kalau kita antri di Bulog itu 52.000 Pak ya, apakah benar itu Pak? Nah, yang masalah pupuk itu Pak, di Tekim Pak nggak ada Pak Satgas pupuk itu Pak. Tolong cari Satgas pupuk tuh mampir ke Tekim, ke Empat Lawang Pak, itu nggak ada pupuk yang dari subsidi Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Prianto. Silakan Pak Alex. Baik, terima kasih Pak Prianto. Yang pertama terkait masalah harga beras, betul Pak. Jadi memang Bulog saat ini kita memiliki beras SPHP ya, beras stabilisasi pasokan harga pangan. Ini kami jual kalau kita ambil di gudang Bulog itu harganya 9.950 per kilogram. Nah ini harga batas maksimal mengikuti pada HET, harga beras itu sendiri SPHP itu adalah 10.900. Jadi kalau kita jual dalam kemasan 5 kilo, nah beras SPHP ini kan kita jual dalam kemasan 5 kilo, yang kemasan kuning ya Pak ya. Nah itu kita jual 54.500 per kilogram, itu maksimal dengan harga HET. Nah tentunya kalau kita melihat pada kondisi harga beras saat ini dan memang ada beberapa pedagang yang menjual di atas harga HET, nah ini silakan dilaporkan Pak, karena memang kami juga sudah menyampaikan kepada semua pihak termasuk pada Satgas Pangan. Jadi memang betul-betul ini dimonitor, dievaluasi supaya beras ini betul-betul dijual sampai ke end user masyarakat, harganya maksimal HET. Jadi kalau ada yang menjual di atas harga HET, tadi misal Bapak sebutkan ada yang menjual 60.000, 50 sekian ribu di atas HET, ini mungkin perlu juga nanti disampaikan pada kami. Ya, karena memang saluran distribusi kami ini menyasar kepada semua saluran distribusi retail dan distributor. Jadi untuk retail pun kami sudah menjual beras ini ke pasar-pasar tradisional, kemudian juga ke retail modern, kemudian juga operasi pasar, gerakan pangan murah. Jadi semua saluran dan memang menyentuh kepada masyarakat ini kami salurkan secara masif. Nah, yang kedua terkait masalah pupuk, memang Pak tadi saya jelaskan di awal, fungsi peran Bulog ini kita memang sebagai BUMN yang bergerak di bidang pangan dalam hal pengelolaan pada pilar stabilisasi harga, khusus komoditas pangan, beras, jagung dan kedelai. Inilah yang menjadi masih penugasan pemerintah. Nah kalau terkait dengan pupuk tentunya ini kan di sisi hulunya ya. Nah kami juga meminta kepada pihak-pihak terkait, dinas-dinas terkait, dinas pertanian, juga semua stakeholder, termasuk juga pihak private swasta, bagaimana ini juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah supaya petani ini dapat mendapatkan pupuk bersubsidi, pupuk yang dengan harga murah, berkualitas, dan bisa betul-betul dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah ini yang terus kami minta di sisi hulu pada pemerintah. Dan Bulog fungsinya kami pada saat nanti di hilirnya, pada saat sudah menjadi gabah atau beras, Bulog melakukan penyerapan hasil produksinya. Disitulah peran Bulog Pak. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama oleh teman-teman semuanya, bahwa memang ini kita, karena kita bicaranya kan dari hulu hilir, ini sangat komprehensif, di mana memang dari sisi produksi memang harus diperhatikan juga,
semua pihak, semua stakeholder bisa sama-sama bagaimana memikirkan supaya petani tetap bisa memproduksi padinya lebih meningkat lagi. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Pak Sukanta, ada yang mau ditambahkan? Saya kira mengenai pupuk ya, kelangkaan pupuk memang bukan ranahnya Bulog gitu ya. Tentu ada dinas terkait, tapi memang betul dikatakan oleh Pak Prianto tadi gitu, di berbagai daerah memang terjadi tanda kutip kelangkaan dan harganya relatif mahal gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan tentu akan berdampak kepada nanti harga dari padi atau gabah itu sendiri gitu. Kita itu bingung juga Pak sebenarnya, dari Vietnam kita impor atau dari Thailand kita impor, mereka produksinya lebih sedikit dari kita tetapi mampu menjual dengan harga yang relatif murah. Ini menjadi catatan bagi kita. Oke, baik. Kita harus iklan lagi nih Bapak-Bapak. Pemirsa, masih ada satu segmen lagi. Nanti Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Upaya untuk menekan harga beras masih menjadi tema di segmen terakhir. Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung di 0711311454 bersama dengan Pak Alex dan juga Pak Sukanto. Baik, Pak Alex, ini bagaimana nih Pak melihat potensi ke depannya? Karena ini menjelang Ramadan juga, kemungkinan potensi-potensi adanya penimbunan beras ini juga dikhawatirkan. Kemudian juga kenaikan juga ini masih dikhawatirkan oleh warga. Ini gimana Pak Alex? Ya. Kalau kami dari Bulog tentunya kami mengharap pada semua lapisan masyarakat, pemerintah, semua stakeholder, kita sama-sama memahami kondisi ini. Tentunya untuk kondisi perberasan ini mudah-mudahan nanti ketika sudah mulai panen secara meluas, secara serentak, ini bisa berpengaruh kepada penurunan harga beras itu sendiri. Yang kedua terkait mengenai kita menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, menjelang Ramadan dan Idul Fitri, tentunya dari sisi Bulog kami memiliki stok yang cukup, tadi saya sampaikan di awal, dan saat ini pun kami masih terus menggelontorkan beras SPHP dan juga bantuan pangan pemerintah yang terus kami masifkan kepada masyarakat
dan masyarakat juga bisa merasakan secara langsung beras yang murah dan berkualitas. Dan kami juga selain di sisi PSO, pelayanan publik, kami juga mempunyai fungsi di komersial. Nah, tentu saat ini kami juga terus bekerja sama dengan Pemda, semua stakeholder. Kita mempunyai beberapa produk-produk komoditi komersil lainnya seperti ada gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, bahkan daging kerbau, daging sapi kami juga punya. Dan ini terus kami gelontorkan pada kegiatan-kegiatan pasar murah, gerakan pangan murah, dan juga kami jual secara langsung pada masyarakat. Mudah-mudahan nanti menjelang Ramadan ataupun menjelang Idul Fitri, yang biasanya ya kan fenomena kenaikan harga pangan ini kan akan meningkat. Nah, disitulah mungkin barangkali pemerintah dan juga kami Bulog dan semua stakeholder ini kita bisa meyakinkan masyarakat tidak panik buying, ya, bahwa stok cukup, Bulog punya ketersediaan stok pangan cukup, dan ini bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat hari besar keagamaan. Yang berikutnya lagi tentunya kami juga berharap pada pemerintah dan di mana semua pihak, semua lapisan juga sama-sama ikut mensupport bagaimana bahwa kondisi beras ini sebenarnya dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi kalau misal memang dibumbui dengan hal-hal yang berbau politis segala macam, ini tentunya juga akan berpengaruh kepada psikologis masyarakat. Dan kami meyakinkan bahwa untuk kondisi stok beras di Bulog ini cukup, dan tentunya juga apabila nanti sudah mengalami penurunan harga, kami juga akan terus melakukan penyebaran stok ke seluruh masyarakat. Dan juga beberapa kegiatan yang tadi saya sampaikan, ini sangat bagus nih Pak Gubernur menyampaikan beberapa kegiatan seperti kegiatan untuk menghemat pangan, tidak boros makan, ya kan, tidak menghambur-hamburkan makanan, ya kan. Kemudian juga ada gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Bahkan kemarin baru di launching juga ada gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to School, Goes to Office. Nah, ini kan artinya sudah meluas pada semua lapisan, kepada semua segmentasi pasar, bahwa bagaimana kita betul-betul memanfaatkan pangan dengan bijak dan baik di masyarakat. Nah, Bulog sebagai instrumen pemerintah yang memiliki stok pangan yang sangat cukup, ini nanti juga kita bersama BUMN pangan lainnya juga akan terus bahu-membahu untuk bisa terus menggelontorkan pangan ini pada masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu nanti ada kekhawatiran, ya. Jadi artinya stok pangan insya Allah cukup untuk di wilayah Sumsel. Oke, mudah-mudahan seperti itu. Kalau dari Pak Sukanto sendiri sih, apa ya, masukan tentunya untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat yang sampai saat ini khawatir, apalagi nanti menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini, Pak. Oke, baik. Jadi memang masalah pangan ini masalah yang sangat krusial apabila dibumbui dengan hal-hal lain selain kebutuhan pangan. Oleh karena itu ke depan memang kita harus memantapkan implementasi dari peta jalan pangan gitu ya. Jadi ketika terjadi anomali cuaca kita sudah siap antisipasi. Gitu. Ketika terjadi goncangan terhadap pangan kita sudah bisa antisipasi. Apalagi sekarang 2024 itu kan momennya bersamaan, hampir bersamaan. Natal, Tahun Baru, kemudian disambung lagi dengan Imlek, disambung lagi dengan bulan puasa, nyambung lagi Idul Fitri, Idul Adha. Artinya sampai bulan Juli atau bulan Agustus kebutuhan pangan itu akan tetap tinggi gitu ya. Nah, ini mungkin perlu kita antisipasi di tahun-tahun berikutnya agar tidak terulang kembali gitu ya. Kisru pangan gitu ya. Apalagi dicampur dengan tahun politik menjadi sangat kisru gitu. Nah, ini kita tidak ingin lagi terjadi. Artinya bingkainya nanti kita sudah punya peta jalan yang jelas mengenai pangan, bukan saja ketersediaannya juga tapi juga keterjangkauan dan kebermanfaatan dari pangan itu. Nah, ini menjadi catatan kita, tentu teman-teman juga dari Bulog sebagai representatif dari pemerintah sudah tahu apa yang akan dilakukan gitu. Negara lain sudah punya roadmap yang jelas gitu ya. Ketika tahun 2024 sudah diprediksi El Nino sangat tinggi gitu ya, malah efeknya sangat dahsyat, mereka sudah antisipasi. Nah, kita mungkin hiruk pikuk yang lain mengalahkan hiruk pikuk El Nino gitu. Jadi ini yang harus kita tekankan, kita harus tetap pegang teguh kepada roadmap yang kita susun tentang pangan, karena kita sampai sekarang belum mencabut kedaulatan pangan, Pak. Kedaulatan pangan itu harus kita wujudkan, apalagi untuk kedaulatan pangan kan harus swasembada gitu. Swasembada pangan. Nah, ini harus kita kita
ingatkan kembali kepada pemerintah. Mungkin itu Bu Nada. Untuk antisipasi khawatirnya ada penimbunan bagaimana nih Pak? Biasanya kan pemerintah selalu bekerja sama dengan aparat ya, terhadap terjadi perilaku spekulan itu. Spekulan ini kan mengambil keuntungan sesaat dari kekisruan yang terjadi gitu ya. Dengan membeli dengan harga yang relatif murah, kemudian dia timbun. Sama seperti BBM gitu kasusnya kan. Mungkin pemerintah harus membentuk satgas gitu ya. Pak Presiden juga menginstruksikan jangan sampai terjadi penimbunan atau mencari keuntungan dari segelintir dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Satgas itu penting Bu Nada sebenarnya. Satgas pangan mungkin ya Pak ya. Kalau itu kan ada satgas BBM gitu ya. Ini mungkin ada satgas pangan juga. Oke, baik Pak Alex, tolong pesan kepada masyarakat ini untuk agar masyarakat tidak terlalu khawatir karena Bulog sendiri menjamin terkait ketersediaan beras untuk Ramadan dan Idul Fitri. Baik, kepada seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, tentunya kami dari Bulog menghimbau pada masyarakat untuk tidak panik buying, ketersediaan stok pangan kami cukup. Jadi kami juga sudah siap untuk mengantisipasi adanya permintaan pasar masyarakat terhadap kebutuhan pangannya, yang tentunya kami akan terus melakukan upaya-upaya dalam hal beberapa kegiatan baik operasi pasar, kegiatan gerakan pangan murah. Kami juga akan mensuplai ke pasar-pasar tradisional sehingga bisa dapat dimiliki, dapat dibeli dengan mudah dan terjangkau. Dan kami juga akan terus melakukan upaya-upaya kerjasama dengan seluruh stakeholder, seluruh pemerintah daerah untuk bisa memasifkan kegiatan ini secara meluas dan merata di wilayah Sumatera Selatan. Sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat, kebutuhan pangan di wilayah Sumatera Selatan ini sangat cukup dan juga cukup banyak untuk kebutuhan-kebutuhan beberapa komoditas pangan strategis seperti beras, gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, bahan daging sapi, daging kerbau pun kami sudah siapkan itu semua untuk mengantisipasi menjelang hari besar keagamaan seperti puasa Ramadan dan juga Idul Fitri. Mudah-mudahan terhadap fenomena kenaikan harga beras ini ke depan akan semakin membaik, harga semakin turun sehingga masyarakat bisa membeli komoditas pangan khusus beras dengan murah, terjangkau dan juga dapat terus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Demikian. Oke, Pak, jika ada yang bandel tadi boleh ngelapor kemana tadi Pak? Ya, kami terus bekerja sama dengan beberapa teman-teman di aparat hukum ya seperti Satgas Pangan, kemudian juga di Pemda dengan seluruh instansi terkait. Kami akan terus memonitor. Jadi apabila misalkan ada penimbunan, ada untuk menjual komoditi pangan di atas ketentuan pemerintah, ya tentunya kita akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk bisa monitor dan mengevaluasi, dan apabila kedapatan ditemukan seperti itu tentunya akan diambil tindakan tegas ya. Dan ini tentunya juga kita ingin supaya masyarakat semua secara merata meluas ini bisa merasakan pangan yang diperoleh ini dengan mudah, dengan baik dan juga adil bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Dan kita juga berharap bisa bekerja sama semua pihak ya Pak ya. Mari kita sama-sama untuk mewujudkan dan menekan harga beras ini, dan mudah-mudahan nanti juga ke depannya menjelang bulan Ramadan dan juga Idul Fitri ini juga kita bisa sama-sama semuanya dapat menikmati harga beras yang sudah mungkin tidak senormal biasanya tapi sudah mengalami penurunan. Terima kasih Pak Alex dan juga Pak Sukanto juga terima kasih. Waktu kita sudah habis ini pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Nada Nacaya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.